Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak hebat Indonesia dan guru kreatif? Kali ini saya akan menyampaikan penilaian harian Bahasa Indonesia kelas 4 kurikulum Merdeka yang kedua ya. Ini adalah penilaian harian yang kedua. Mari kita lihat soal dan kisi-kisinya. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Mari kita perhatikan gambar dan teks berikut. Ya, ini saya turunkan agar terlihat option yang D-nya. Kepala sukulen. Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Dengan semprotan air di tangannya, Tigor dapat membuat hujan. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kanan, Tigor bisa menyemprotkan air lebih jauh. Jika Tigor memutar kepala semprotan ke kiri, air keluar seperti hujan gerimis. Kadang-kadang Tigor dapat melihat pelangi. Nah, berdasarkan gambar dan teks tersebut, mengapa Tigor suka menyiram tanaman? Apakah A. Karena Tigor suka bermain dengan kucing? Atau B. Karena Tigor suka bermain air? Atau C. Karena Tigor suka bermain hujan-hujanan? Atau D. Karena Tigor suka melihat pelangi? Mana yang tepat? Ya, tentu saja Tigor suka menyiram tanaman karena Tigor suka bermain air. Itu jawaban untuk soal nomor 1. Mari kita lanjut ke soal nomor 2 ya. Disajikan gambar dan teks bacaan, peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Mari perhatikan gambar dan teks berikut. Saya turunkan terlebih dahulu. Tigor hampir sampai di tanaman kecil-kecil punya Kak Tiur. Tiba-tiba, jangan, kemarin sudah. Tanaman ini bisa mati kalau sering disiram, kata Kak Tiur. Kenapa? Tigor heran sekali. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk, kata Kak Tiur menjelaskan. Berdasarkan gambar dan teks tersebut, mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Apakah A. Karena tanaman Kak Tiur tidak suka Tigor menyiram air? B. Karena Tigor suka menyemprotkan air pada si molen? C. Karena kalau sering disiram oleh Tigor bisa membusuk dan mati? D. Karena nama molen ada kata len seperti tanaman Kak Tiur, yaitu sukulen. Ya, sukulen. Ya, mana yang benar? Mengapa tanaman Kak Tiur tidak boleh sering disiram? Ya, jawabannya karena kalau sering disiram oleh Tigor bisa mati. Ya, itu tidak boleh sering-sering disiram. Ya, bisa membusuk dan mati. Mari kita lanjut ke nomor 3. Disajikan gambar dan teks bacaan. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Perhatikan gambar dan teks berikut. Kak Tiur tertawa. Bukan begitu. Namanya memang sukulen. Bukan karena punya suku. Tigor ikut tertawa. Seru juga seandainya tanaman juga punya suku.
Ada suku Mawar, suku Mangga, suku Anggrek, dan suku Singkong. Kenapa molen mengendus-endus? Tigor terpikir, "Hei, namamu juga ada Len. Molen. Bagaimana kalau kamu menjadi kepala suku? Kepala suku Len." Meong, jawab Molen. Menurutmu mengapa Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur? Apakah A, karena molen tidak suka bermain air saat Tigor menyiram air? B, karena molen kabur saat Tigor membuat hujan dengan semprotan air tangannya? C, karena kalau sering disiram oleh Tigor bisa membusuk dan mati? D, karena nama molen ada kata len seperti tanaman Kak Tiur yaitu sukulen? Mana yang benar? Ya, jawabannya Tigor mengira molen ada hubungannya dengan tanaman Kak Tiur karena nama molen ada kata len seperti tanaman Kak Tiur yaitu sukulen. Mari kita lanjut ke soal nomor 4. Ya, ini salah ini. Harusnya sama dengan yang ini. Oke. Disajikan gambar dan teks bacaan. Peserta didik dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang dibacakan dengan tepat. Perhatikan gambar berikut. Ini sukulen. Lihat, daunnya tebal sekali. Ini untuk menyimpan air. Kalau sering disiram, sukulen bisa membusuk. Kak Tiur menjelaskan. Sukulen? Sukulen? Aku baru tahu tanaman juga punya suku, saut Tigor heran. Tigor tahu keluarga mereka bersuku Batak. Tigor dan Kak Tiur bermarga Siregar, mengikuti marga Bapak. Suku Len memiliki arti apa? Nah, pertanyaannya, arti suku Len apakah A, suku di daerah pedalaman? B, ya, sejenis tanaman berdaun tebal? C, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak? D, kelompok kekerabatan. Tentu saja sukulen di sini adalah sejenis tanaman berdaun tebal. Ya, itu untuk soal nomor 4. Mari kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, perhatikan gambar berikut. Sayangnya molen tidak suka. Kucing yang suka membuntuti Tigor itu takut air. Begitu Tigor menyalakan keran, molen segera kabur dan masuk rumah. Baiklah, Tigor bekerja sendiri saja. Molen memiliki arti apa? Apakah A, panggilan untuk ibu? B, pemimpin sebuah suku? C, nama jenis bunga? D, nama kucing Tigor? Ya, benar adalah nama kucing Tigor. Nah, molen di situ adalah nama kucing Tigor ya. Nah, sekarang nomor 6. Perhatikan teks berikut. Rasanya Tigor ingin sekali menyiram tanaman seharian, apalagi saat cuaca panas seperti ini. Tentu saja Inang tidak memperbolehkannya karena halaman akan menjadi becek. Nah, kata Inang dalam kalimat memiliki arti apa? Apakah A, tumbuhan induk yang menempel pada pohon? B, nama jenis bunga yang dipelihara Kak Tiur? C, panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak? D, orang yang memimpin suku. Nah, kata Inang di sini adalah nama atau panggilan untuk ibu dalam bahasa Batak. Jadi nomor 6 jawabannya yang C. Mari kita lanjut. Dari tanaman berbunga ungu di pojok kiri sampai pohon mangga besar di kanan, semua disiram Tigor. Tigor melakukannya secara sistematis agar tidak ada yang terlewat.
Nah, arti kata sistematis pada kalimat di atas adalah apa? A. Pengaturan. B. Dengan cara yang acak. C. Terwakilkan dari keseluruhan. D. Dengan cara yang teratur. Nah, sistematis itu artinya adalah ini ya, yang D. Dengan cara yang teratur. Mari kita lanjut ke soal nomor 8. Kata yang sama, lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya disebut apa? Apakah A. Homofon, B. Homograf, C. Homonim, D. Polisemi? Ya, yang benar adalah homonim. Mudah bukan? Mari kita lanjut ke nomor 9. Nah, coba perhatikan dua kalimat berikut ini. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Yang kedua, begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Nah, arti kata kabur pada kalimat pertama, nih yang ini nih ya, nomor 1 ya. Kalau tidak memakai kacamata, semua tampak kabur bagi Ruli. Nah, kabur di situ artinya apa? Apakah A. Meninggalkan tempat, B. Melarikan diri, C. Tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas, D. Menghilang. Nah, kabur di situ pada kalimat pertama artinya adalah tidak dapat melihat sesuatu dengan jelas. Mari kita lanjut ke soal 10, nomor 10 ya. Perhatikan kalimat berikut. Begitu Tigor menyalakan keran, Molen segera kabur masuk rumah. Arti kata kabur pada kalimat di atas adalah apa? A. Kurang terang. B. Kurang jernih. C. Tidak jelas. D. Melarikan diri. Nah, kabur tersebut artinya adalah melarikan diri. Mari kita lanjut ke nomor 11. Nah, perhatikan kalimat berikut. Lala lagi asyik mengobrol dengan Kiki. Kata dasar dari kata berimbuhan mengobrol artinya apa? Ya, kata dasarnya ya. Setelah imbuhan me-nya dibuang, kata dasarnya apa? A. Ngobrol. B. Gobrol. C. Obrol. D. Obrolan. Nah, setelah kata dasarnya diambil ya, me-nya dibuang, jadi kata dasarnya adalah obrol. Mari kita lanjut ke nomor 12. Perhatikan kalimat berikut. Inang sedang mengupas mangga di depan rumah. Kata dasar dari kata berimbuhan mengupas adalah berarti me-nya dibuang juga ya. Kata dasarnya apa? A. Upas, B. Kupas, C. Ngupas, D. Pas. Kata dasarnya apa? Iya betul, kata dasarnya adalah kupas. Mari kita lanjut ke nomor 13. Berikut kalimat yang memuat fungsi awalan me dengan arti mencari atau mengumpulkan. Ialah A. Paman mengendari motor dengan aman. B. Ridwan mengemasi baju-bajunya di dalam kardus. C. Abdul menendang bola ke gawang lawan. D. Anggun mencuci baju putihnya yang baru dibeli. Nah, yang me-nya yang dengan arti mencari atau mengumpulkan yang ini nih ya. Mengemasi ya, dikumpulkan, dimasukkan ya. Ridwan mengemasi baju-bajunya di dalam kardus. Jadi nomor 13 yang B. Nah, sekarang nomor 14. Awalan me jika ditambahkan dengan kata tiup atau me tambah tiup menjadi apa? Apakah A. Mentiup, B. Mentiup, C. Memtiup, D. Meniup? Mana yang benar? Iya, betul. Jawabannya D. Meniup. Mari kita lanjut ke nomor 15. Kata me tambah syarat tambahkan bila digabung menjadi A. Menyaratkan, B. Mengsyaratkan, C. Mensyaratkan, D. Mesyaratkan. Mana yang benar? Ya, yang benar adalah C. Mensyaratkan ya. Atau A. Menyaratkan. Iya, yang benar adalah menyaratkan ya. Bukan mensyaratkan, tapi menyaratkan. Oke. Mana yang benar? Iya, menyaratkan ya. Atau C, mensyaratkan. Ya, yang C ya, mensyaratkan. Oke, mensyaratkan. Oke. Maaf, jawabannya C, mensyaratkan. Mari kita lanjut nomor 16. Kata-kata berikut yang mendapatkan imbuhan me yang tepat adalah yang mana?
A. Melapor. Membuat, kayaknya kurang tepat ini, salah. Mencampur salah. Harusnya membuat sama mencampur. Yang A salah. B. Menyapu, menjaga, mempagari. Mempagari salah, harusnya memagari. Yang C. Menaruh, metambah, merebus. Metambah salah, harusnya menambah. Yang benar adalah D. Memancing, menyaring, dan menggelar. Ya, jawabannya D. Memancing, menyaring, dan menggelar. Mari kita lanjut ke nomor 17. Amatilah kalimat berikut. Aku mencuci kentang, titik-titik, mengupas kentang tersebut. Nah, kata hubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah apakah A. Aku mencuci kentang, lalu mengupas kentang tersebut. Atau B. Aku mencuci kentang, atau mengupas kentang tersebut. Atau C. Aku mencuci kentang tetapi mengupas kentang tersebut. Atau D. Aku mencuci kentang sedangkan mengupas kentang tersebut. Mana yang benar? Yang A. Aku mencuci kentang lalu mengupas kentang tersebut. Jadi cuci dulu lalu mengupas. Yang A. Mari kita lanjut ke nomor 18. Perhatikan dua kalimat berikut. 1. Budi rajin membantu ibunya. 2. Budi rajin mengerjakan PR. Kata konjungsi yang tepat untuk menghubungkan kedua kalimat tersebut menjadi sebuah kalimat baru adalah Budi rajin membantu ibunya tetapi rajin mengerjakan PR. Yang B sekarang. Budi rajin membantu ibunya lalu rajin mengerjakan PR. Sekarang C. Budi rajin membantu ibunya dan rajin mengerjakan PR. Yang D sekarang. Budi rajin membantu ibunya sedangkan rajin mengerjakan PR. Yang benar adalah yang C dan ya. Budi rajin membantu ibunya dan rajin mengerjakan PR. Sekarang nomor 19. Perhatikan dua kalimat berikut. 1. Tigor suka menyiram tanaman. 2. Tigor suka bermain air. Kedua kalimat tersebut bila digabungkan menjadi kalimat majemuk yang benar, apakah A. Tigor suka menyiram tanaman lalu suka bermain air? Atau B. Tigor suka menyiram tanaman dan suka bermain air? C. Tigor suka menyiram tanaman tetapi suka bermain air? D. Tigor suka menyiram tanaman karena suka bermain air? Yang benar adalah yang D. Tigor suka menyiram tanaman karena suka bermain air. Mari kita lanjut ke soal nomor 20. Paragraf yang secara jelas seolah dapat dilihat, didengar, dan dirasakan melalui indera kalian sehingga orang lain yang membaca dapat membayangkan dan seolah-olah dapat merasakannya pula. Paragraf seperti ini disebut paragraf apa? Apakah A. Deskripsi, B. Narasi, C. Argumentasi, D. Persuasi? Mana yang benar? Ya, jawabannya A. Deskripsi. Ya, sudah selesai penilaian harian kedua bahasa Indonesia yang terdiri dari 20 soal. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.